Pada suatu hari yang panas di Baghdad, Abu Nawas sedang menikmati teh di bawah naungan pohon kurma di depan rumahnya. Tiba-tiba, seorang utusan dari negeri tetangga, Kerajaan Padang Pasir, datang tergesa-gesa. Ia membawa pesan dari Raja Padang Pasir, seorang penguasa yang terkenal keras kepala dan suka menguji kecerdikan orang lain. Abu Nawas, Raja kami mendengar tentang kecerdasanmu yang luar biasa. Namun, ia meragukan bahwa kau benar-benar secerdik yang dikatakan orang-orang. Ia mengundangmu ke istananya untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Jika kau berhasil, kau akan dihormati di seluruh kerajaan. Tapi jika gagal, kau akan dipenjara seumur hidup, kata utusan itu dengan nada serius. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, meskipun risikonya besar. Baiklah, aku akan datang, jawabnya singkat. Hari pertama, teka-teki di gurun. Perjalanan menuju kerajaan Padang Pasir tidak mudah. Abu Nawas harus melintasi hamparan gurun yang panas, ditemani hanya oleh seekor unta dan pemandu. Di tengah perjalanan, mereka kehabisan air. Abu Nawas yang biasanya tenang mulai gelisah. Namun, di saat genting, ia melihat sebatang pohon yang tampak hidup di tengah gurun. Ia mendekatinya dan menemukan sebuah kantung air yang digantung di sana oleh seorang pengembara. Lihatlah, katanya pada pemandu, gurun ini penuh dengan keajaiban. Asal kita tetap berpikir positif dan jeli. Setelah 3 hari perjalanan, Abu Nawas akhirnya tiba di istana Raja Padang Pasir. Ujian pertama, kendi ajaib. Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman licik. Abu Nawas, jika kau benar-benar cerdik, buktikan dengan memecahkan teka-teki ini, katanya sambil menyerahkan sebuah kendi besar yang tampak kosong. Tugasmu sederhana, isi kendi ini dengan sesuatu yang berharga, tetapi tidak boleh berupa air, emas, atau perhiasan. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia berjalan keluar istana dan kembali dengan segenggam pasir. Ia memasukkan pasir itu ke dalam kendi dan menyerahkannya kepada raja. Raja mengernyit. Pasir? Apa yang berharga dari pasir? Abu Nawas tersenyum. Baginda, di negeri Anda yang dikelilingi pasir, setiap butirnya sangat berharga. Jika tidak ada pasir, bagaimana Anda bisa membangun istana ini? Segala sesuatu tergantung pada bagaimana kita melihat nilainya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kau lulus ujian pertama. Ujian kedua, keledai yang bernyanyi. Keesokan harinya, Raja memberikan tantangan baru. Ia membawa seekor keledai ke hadapan Abu Nawas dan berkata, "Aku ingin kau membuat keledai ini bernyanyi. Jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas mengangguk tenang. Ia meminta waktu 1 hari. Dengan cerdik, ia membawa keledai itu ke ladang gandum milik raja. Di sana, ia mengikat keledai di dekat sekumpulan lebah yang sedang sibuk mengumpulkan madu. Ketika lebah-lebah itu mulai mengganggu keledai, hewan itu mengeluarkan suara meringkik yang keras dan terdengar seperti melodi yang aneh. Abu Nawas membawa keledai itu kembali ke istana. "Baginda, dengarkan keledai Anda bernyanyi," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja mendengar suara meringkik keledai yang aneh itu dan tidak bisa menahan tawanya. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas." Ujian terakhir, menangkap bayangan. Raja belum puas. Ia memberikan ujian terakhir yang menurutnya mustahil. "Abu Nawas, aku ingin kau menangkap bayanganmu sendiri dan membawanya ke hadapanku." Abu Nawas kembali tersenyum. Ia meminta sebuah kain putih dan lilin. Di malam hari, ia menyalakan lilin di depan raja dan meletakkan kain putih di lantai.
Bayangan dirinya tercetak jelas di kain itu. "Baginda, inilah bayangan hamba," katanya sambil menunjukkan kain itu. Raja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberikan hadiah berupa unta, emas, dan pakaian mewah. Pelajaran dari petualangan ini. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merenung. Setiap masalah, seberat apapun, selalu memiliki solusi jika kita tetap tenang dan kreatif. Jangan pernah takut pada tantangan, karena di baliknya ada peluang untuk belajar dan berkembang. Cerita ini menyebar ke seluruh negeri, dan Abu Nawas semakin dihormati sebagai simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan humor yang menghibur. Di suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasana istananya. Ia merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Sebuah ide muncul di benaknya. Bagaimana kalau aku menguji kecerdikan Abu Nawas hari ini? Raja tersenyum licik membayangkan bagaimana ia bisa menjebak Abu Nawas dengan teka-teki yang sangat rumit. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Tidak butuh waktu lama, Abu Nawas muncul dengan wajah tenang dan senyum khasnya. Ia sudah menduga bahwa Raja pasti punya rencana untuk mengujinya lagi. "Abu Nawas," kata Raja, "hari ini aku punya teka-teki untukmu. Jika kau gagal menjawab, kau akan dihukum dengan kerja paksa selama 1 bulan di istana. Tapi jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah emas yang melimpah." Abu Nawas tersenyum. "Hamba siap, Baginda. Apa teka-teki yang harus hamba selesaikan?" Raja lalu berkata, "Aku ingin kau membawa ke hadapanku sesuatu yang setengah hidup dan setengah mati. Kau hanya punya waktu 3 hari untuk menemukan jawabannya." Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu ini adalah teka-teki yang rumit, tapi ia tidak pernah mundur dari tantangan. Ia meminta izin untuk pulang dan mulai mencari solusi. Hari pertama, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar, berharap mendapatkan inspirasi. Ia melihat berbagai barang dagangan, dari buah-buahan hingga kain, tapi tidak ada yang tampak sesuai dengan deskripsi, setengah hidup dan setengah mati. Ia kemudian pergi ke peternakan, tetapi semua hewan yang ia lihat hanya hidup atau mati, tidak ada yang diantaranya. Hari kedua. Di hari kedua, Abu Nawas mengunjungi teman-temannya yang terkenal bijak. Mereka berdiskusi panjang lebar, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban memuaskan. Malam itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon sambil merenung. Bagaimana mungkin sesuatu bisa setengah hidup dan setengah mati? Apakah ini hanya permainan kata dari raja? Tiba-tiba, sebuah ide brilian muncul di benaknya. Ia tersenyum puas. "Besok pagi aku akan membawa jawabannya," katanya dalam hati. Hari ketiga. Pagi harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kandang kecil yang tertutup kain. Raja dan seluruh pengawal penasaran ingin tahu apa yang dibawa oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, apakah kau sudah menemukan jawabannya?" tanya Raja. "Hamba sudah, Baginda," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Ia membuka kain penutup kandang, dan semua orang terkejut. Di dalam kandang itu ada seekor ayam yang diikat salah satu kakinya, sementara kaki lainnya dibiarkan bebas. Ayam itu terlihat sehat, tetapi bulu-bulunya dicabuti setengah, sehingga terlihat aneh. "Baginda," kata Abu Nawas, "ini adalah sesuatu yang setengah hidup dan setengah mati. Ayam ini masih hidup, tapi sebagian bulunya sudah mati karena telah dicabut." Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kehebatanmu. Kau telah menjawab teka-teki ini dengan sempurna." Raja memberikan hadiah emas yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Ia pun berkata,
Kecerdikanmu selalu membuatku kagum, Abu Nawas. Kau tidak hanya menjawab teka-teki, tapi juga menunjukkan bahwa terkadang jawaban tidak harus selalu rumit. Dengan kreativitas dan pemikiran yang tidak biasa, masalah sebesar apapun bisa diatasi. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih, Baginda. Hamba hanya percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, selama kita mau berpikir dan tidak menyerah.